Baik, selamat siang adik. Selamat siang Kak. Jadi adik sudah siap untuk melakukan konseling individu dengan kakak. Siap Kak. Oke, untuk itu kakak akan mengalokasikan waktu. Kalau kita sepakati 10 menit bagaimana? Apa dapat disepakati? Dapat Kak. Oke, kita akan melaksanakan konseling individu ini selama 10 menit. Nah, sebelum itu tadi kan sudah dijelaskan tentang aturannya. Sekarang kakak akan jelaskan kembali ya. Yang pertama itu dalam mengikuti konseling individu itu ada asas kesukarelaan adik. Nah, jadi ketika adik memberikan atau menyatakan permasalahan yang adik alami itu, adik tidak ada paksaan dari manapun, dari orang lain seperti itu. Jadi adik mengemukakannya pure dari dalam diri adik seperti itu ya. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi ketika adik bercerita tentang permasalahan yang adik alami, kakak tidak akan menyebarkan atau menyebarluaskan ke luar atau ke orang lain. Oke, gitu ya. Nah, untuk sekarang apakah adik bisa kita langsung mulai saja ya konseling individu kali ini. Nah, itu apakah bisa adik jelaskan kembali terkait permasalahan yang adik alami sehingga kita melakukan konseling individu ini. Jadi gini Kak, saya itu kan sering kali dikasih tugas sama orang tua saya. Saya juga sering dapat tugas dari dosen saya, guru saya. Terus juga saya sering dapat tugas dari organisasi. Tapi entah kenapa saya tuh nggak punya seperti motivasi untuk melakukan itu di jauh hari sebelum hari H. Jadi saya tuh selalu mengerjakannya itu pasti hari H atau enggak H-1 Kak. Jadi saya tuh sering kelabakan, saya bingung Kak, kenapa saya sering kayak gitu, saya juga nggak tahu. Terus satu sisi juga tidak disiplin ini juga mempengaruhi kehidupan saya. Kadang saya tuh sangat kecapean sampai harus mengadang atau bahkan nggak tidur untuk kerjain ini. Mungkin kalau misalnya saya berubah pasti awal-awal bisa, tapi kayak cuman sehari 2 hari aja Kak. Setelah itu balik lagi nggak disiplin Kak. Wah, jadi permasalahan yang adik alami ini sangat mempengaruhi ya kehidupan adik-adik sehari dalam mengikuti sekolah, dalam mengatur waktu. Jadi permasalahan yang adik alami ini dapat dibilang susah mengatur waktu atau mengatur waktu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti itu kan? Benar Kak. Baik, sebelum itu kakak akan memberikan atau menjelaskan dulu tentang teori yang digunakan dalam meningkatkan kedisiplinan ini. Kakak menggunakan konseling realitas dengan teknik modeling. Nah, adik bisa dengarkan dulu ya sembari bapak menjelaskannya. Nah, yang pertama itu kan ada konseling realitas. Nah, dalam permasalahan atau kedisiplinan ini pendekatan konseling yang berfokus pada tanggung jawab pribadi individu. Artinya kita bertanggung jawab atas perbuatan kita seperti itu. Nah, dalam membuat pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan secara realistis dan efektif, konseling ini menekankan pada upaya membantu klien mengenali perilaku yang sedang dijalani, mengevaluasi pilihan hidupnya, serta mendorong klien untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan konseling realitas diukur melalui melalui beberapa indikator seperti kemampuan klien mengakui tanggung jawab atas perilakunya. Kedua itu ada kemampuan mengevaluasi pilihan hidup, kesediaan membuat rencana tindakan, dan yang keempat itu komitmen untuk melaksanakan perubahan
yang nyata itu. Nah, yang pertama kan adik sudah mempunyai rasa ingin berubah. Nah, adik sudah mempunyai kemampuan untuk mengakui tanggung jawab atas perilakunya. Nah, yang kedua itu juga adik sudah mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi pilihan hidup. Artinya adik sudah mencari untuk lebih baik lagi gitu. Nah, kakak lanjut untuk teknik modeling, yaitu konseling merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menyampaikan perilaku teladan yang dapat diamati dan ditiru oleh individu atau peserta didik. Nah, perilaku yang baik tersebut ditunjukkan oleh figur model atau role model yang dapat berupa konselor atau guru, teman, pokoknya yang positif begitu. Nah, secara operasional teknik modeling ini bertujuan untuk menekankan atau membantu menginternalisasi perilaku yang positif. Nah, oleh karena itu keterlibatan dalam proses peniruan secara sadar dan konsisten serta penerapan perilaku yang diteladani dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sekolah, keluarga, bermasyarakat, seperti itu. Nah, sekarang tadi kan Bapak sudah menjelaskan antara teori dan keterkaitannya dengan permasalahan adik. Jadi kita bisa mengatasi permasalahan dari permasalahan yang dialami. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penerapan atau pemilihan dan penyajian model. Nah, dari adik, apakah ada role model yang adik sukai atau menjadi panutan adik? Ada Kak Taylor Swift. Oke, Taylor Swift. Nah, dia itu kan orang yang dikenal. Sebelum dia dikenal pasti dia mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Nah, oleh karena itu adik bisa menggunakan model tersebut. Nah, adik bisa menerapkannya dengan cara memajang model tersebut di kamar, agar adik itu bisa memperlihatkan bahwa itu loh model yang saya sukai, dan adik menjadikan dia panutan untuk berubah seperti itu. Nah, sampai di sini apakah adik ada yang ditanyakan? Tidak, Kak. Oke. Yang setelah itu adik bisa membuat jurnal harian tentang keseharian adik. Artinya adik membuat jadwal. Oh, sekarang jam 5 pagi saya bangun, setelah itu saya sekolah, setelah pulang sekolah saya membuat tugas, seperti itu. Nah, itu harus dilakukan secara konsisten adik, agar adik bisa mengatasi permasalahan yang adik alami. Oke, Kak. Oke, sampai di sini apakah ada yang bagaimana rasanya setelah melaksanakan konseling individu dengan kakak? Lebih lega sih, Kak, soalnya saya tahu jadinya caranya bagaimana meningkatkan kedisiplinan saya, yaitu dengan menempelkan foto di kamar saya dan juga membuat jurnal sehingga saya bisa mengetahui bagaimana saja kegiatan kedisiplinan saya. Oke, bagus sekali ya, adik sudah mengetahui solusi atas permasalahan yang adik alami ini. Jadi untuk kedepannya adik sudah tahu bagaimana nanti adik itu menerapkan dari solusi yang kita dapatkan berdua tadi, yaitu adik sudah mengetahui model yang adik akan ikuti atau dijadikan panutan seperti itu, dan mana itu untuk melatih atau merubah perilaku kurang disiplin adik. Nah, untuk sesi konseling individu ini sudah berakhir adik. Untuk selanjutnya kakak akan mengadakan sesi konseling lanjutan lagi untuk mengetahui atau mengevaluasi terkait permasalahan yang adik alami. Nah, untuk itu sudah adik sudah mengikuti dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih. Terima kasih adik sudah mengikuti konseling individu ini dengan baik. Makasih, Kak.
Ya, adik bisa kembali ke tempat duduknya ya. Makasih Kak. Baik adik-adik, sekian layanan yang kakak berikan pada hari ini, yang dimana dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, yang dimana adik-adik sudah mengikuti dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih banyak dan mengaturkan tangan para masanti. Om Santi Santi Santi.